Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa kafatil anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wal ulama'il 'amilin wal musannifin al mukhlisin wa ila jami'il mujahidin fi sabilillahi rabbil alamin. ثم إلى آبائنا وأمهاتنا وأصولهم وفروعهم ثم إلى مصنف هذا الكتاب شيء لله لنا وله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. Kalau iman itu kan ada tiga iman. Ikrar, ikrarum bil lisan, benar? Kemudian tasdiqum bil qalbi, pembenaran di dalam hati. Jadi makanya Islam itu tidak memaksa orang beriman. Karena pembenaran di dalam hati itu tidak bisa dipaksa. Nunggu hidayah, nunggunya paham. Iqrarum bil lisan, tasdiqum bil qalbi, wa amalun bil arkan. Diterapkan dengan anggota tubuh. Nah, mana termasuk anggota tubuh? Termasuk hati. Jadi amalun dalam hati itu termasuk amalun bil arkan. Nah, jadi tiga tu. Yang intinya mana? Tasdiqun bil qalbi. Walaupun siduk mengucapkan lah beriman, siduknya melakukan. Akan ada cerita orang Yahudi yang sudah membunuh 99 orang. Kan? Lalu mau bertobat, kan ceritanya. Tidak tobat, tapi pendetaan itu mengatakan tidak bisa taubat, membunuh 99 orang. Lalu dibunuhnya lagi orang itu sehingga berjumlah 100 orang. Sudah itu ditanyanya lagi ke orang-orang banyak kan? Bisa tak bertobat kalau sudah membunuh 100 orang? Ditanya ke orang banyak tu, mana ada pendeta di sini? Rahib. Ditunjuklah, itu rahib. Aku gini, bisa tak bertobat? Karena aku lah membunuh 100 orang. Kata rahib itu, tidak ada makhluk yang bisa menghalangi orang ingin kembali ke Tuhannya. Nah, pergilah ke kampung itu. Di situ banyak penyembah Tuhan. Tinggalkan kampungmu, karena kampungmu itu sudah rusak. Nah, kan? Kan mati di jalan. Belum melakukan kebaikan, tapi sudah membenarkan di dalam hati. Jadi ini pendapat Syekh Nawawi. Nah, dalam Dawamul Hajah itu atau Syekh Nawawi, iman itu sebenarnya cuma di hati itu. Jadi seorang sudah beriman, belum berikrar, mati, sudah di hadapan Allah sudah menjadi mukmin. Jadi ikrar itu apa gunanya?
Ya, ikrar ini harus disaksikan orang banyak. Pakai saksi. Ikrar tuh. Untuk apa? Untuk menetapkan statusnya nih. Kalau adanya berikrar, nanti kalau waris mewarisi, nya termasuk sebagai ahli waris. Kalau nya nak menikah, nya dinikahkan menurut Islam karena nya berikrar tadi. Nah. Kemudian yang yang mewajibkan 3 sekaligus. Ikrar, tasdik, dengan amal perbuatan. Itu adalah dianut oleh Mu'tazilah dan Khawarij. Karena menurut Mu'tazilah dengan Khawarij itu, iman itu apa istilahnya? Harus bulat. Artinya, orang yang melakukan kejahatan, amalnya buruk, berarti hukumnya kafir sudah. Karena iman itu 3 syarat, termasuk amal. Kalau amalnya tidak baik, berarti kurang imannya. Kafir. Makanya Khawarij itu, Khawarij kan kalau kita mengatakan Khawarijnya kan dianut oleh Wahabi. Ya, Wahabi ya. Makanya keras ajarannya. Wahabi itu keras ajarannya. Orang yang melakukan dosa besar, yalah keluar dari Islam. Harus bersyahadat lagi. Murtad. Ya murtad kan kalau dia bersyahadat lagi, ya hukum mati. Karena mensyaratkan itu. Mensyaratkan bahwa iman itu termasuk amal. Mu'tazilah. Kalau kita kan tidak. Jadi kalau orang mendefinisikan iman adalah iqrarum bil lisan, tasdiqum bil qalbi wa amalun bil arkan. Itu definisi Mu'tazilah dengan Khawarij. Kalau bagi kita tetap beriman. Kalau dalam hatinya beriman, mengucapnya saya beriman, asyhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dah walaupun dia sembahyang, dia ada puasa, masih terselamatkan dari neraka selama-lamanya. Artinya ada masuk keluarnya dari neraka karena beriman. Iya. Nah, itu bedanya. Jadi yang disebarkan orang bahwa iman itu iqrarum bil lisan, tasdiqum bil qalbi, amalun bil arkan. Mengaku dalam hati. Membenarkan dengan hati, mengaku dengan lidah, melakukan dengan perbuatan. Itu adalah iman, itu definisi imannya Khawarij dan Mu'tazilah. Kalau kita disyaratkan cuma 2 untuk tergolong sebagai orang mukmin. Membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan. Mengamalkannya, ini kesempurnaan, tidak menjadi syarat. Tidak menjadi syarat. Nah, dia sembahyang ni tak, puasa tak, bayar zakat tak, tapi mengaku Tuhan itu. Asyhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dengan hatinya, tapi dia tidak melakukan, maka ia cuma digolongkan sebagai orang fasik. Artinya di akhirat dia masuk neraka. Tapi karena ada imannya, suatu saat dia akan dibebaskan. Bukan keluar dari iman. Kalau definisi Mu'tazilah dengan Khawarij tadi kan, termasuk melakukannya. Kalau tidak melakukan, maka imannya sumbing. Iman tidak boleh sumbing. Al-iman la yazid wa la yanqus. Tak bertambah, iman itu bulat. Tak boleh bertambah, kalau tambah, tak boleh berkurang. Kalau berkurang, maka itu sudah tidak beriman namanya. Nah, itu bedanya. Jadi, kita selalu dengar hal itu, tak? Al-iman, tasdiqum bil qalbi, iqrarum bil lisan, wa amalun bil arkan. Nah, itu definisi imannya Mu'tazilah dengan Khawarij. Kalau kita, yang terakhir itu tidak disyaratkan, kalau sekadar untuk amal tu. Nah, kecuali
Kalau yang bersangkutan itu menyatakan atau meyakini bahawa itu tidak wajib, itu menjadi keluar dari iman. Ini wajib tapi duk laksanakan ya. Dia dilaksanakan, mengaku bahwa itu tidak wajib. Nanti Keluar karena tidak keluar dari Islam. keluar dari iman. Keluar dari Islam.